dengan sikap sebagian Ustadz Salafi yang justru condong mendukung gerakan-gerakan Hamas yang dinamakan jihad di Palestina. Bahkan di antara mereka ada yang menyebut bahwa orang-orang yang mengingkari perjuangan di Palestina adalah orang-orang jahil, bodoh, tidak memahami fiqhul waqi' dan lain sebagainya. Bagaimana seharusnya kami penuntut ilmu menyikapi dan menempatkan ustadz-ustadz demikian? Barakallahu fiik. Ini pernah ditanyakan ya. Itu hakikatnya kitanya yang denial, menolak untuk menerima kenyataan, karena kenyataan tersebut ternyata pahit. Denial atau nggak denial? Oke? Kita yang denial. Ikhwah, seorang salafi, seorang sunni, tidaklah dia dibilang seorang sunni, sehingga sebagaimana yang pernah dibahas di kitab Syarah Sunnah Al-Imam Al-Barbahari. Okay? Sehingga seluruh usulnya sesuai dengan konsep yang datang dari para salafus saleh, seluruh poin usul. Jadi tidaklah ketika kita melihat seseorang, mungkin beberapa poin usulnya sama dengan kita, terus langsung kita bilang salafi, ntar dulu. Sampai kita mengetahui seluruh usulnya. Demikian seseorang terancam dan tercela manhajnya. Dengan tercelanya dia hanya pada satu kasus usul aja. Di dalam manhaj ini, satu kasus usul aja. Bisa tercela manhajnya. Kalaupun umum usulnya dia berada di atas salafiyah. Tapi ada satu kasus usul aja dia yukhalif as-salafiyah. Dia bertentangan atau menyelisihi konsep yang datang dari para salafus saleh. Dengan itu bisa terhitung dia keluar dari salafiyah itu. Dihitung seseorang di atas manhaj atau enggak tuh begitu. Bukan amal saleh, awas. Bisa jadi dia pezina, dia peminum khamr, dia pemabuk. Tapi dia di atas usul ahlu sunnah, dia ahlu sunnah. Baik. Tapi seorang bisa jadi anti maksiat dan ahli ibadah. Tapi usul-usulnya tidak di atas usul, konsep usul ahlu sunnah, metode ahlu sunnah dalam beragama. Maka kita bilang dia bukan ahlu sunnah, dia ahli bid'ah. Dan fusak ahli sunnah khairun min abid ahli bid'ah. Sebagaimana yang dikatakan para a'imah rahimahullah. Para fasik dari golongan ahli sunnah masih jauh lebih baik daripada para ahli ibadah saleh dari golongan ahli bid'ah. Begitu. Nah sekarang begini, kita lihat bingung sebagian ustadz salafi justru condong mendukung gerakan Hamas yang dinamakan jihad di Palestina. Hakikatnya kasus Hamas itu ikhwati rahimakumullah. Oke, itu hanya puncak gunung es. Puncaknya doang itu nongol. Tapi di balik air tersebut ternyata kasus Hamas itu begitu. Itu hanya salah satu di antara bukti penyimpangan pondasi mereka dan usul mereka hakikatnya. Dan dapat terlihat di setiap masa fitnah. Di setiap masa fitnah terjadi pergolakan atau terjadi fitnah, mesti sikap-sikap yang mereka ambil selalu saja sikap-sikap kok yang lebih sesuai dengan sikap para ikhwanul muslimin. Lihat deh, ketika ada keributan dan kemudian ketika ada gejolak lah, sehingga para manusia menyeru kepada boikot produk, gitu kan? Ahlus sunnah dari zaman ke zaman mana ada nyeru boikot itu hak penguasa itu udah bukan hal yang dipertanyakan lagi, udah di konsep kita. Itu hak penguasa bukan. Ini katanya salafi tapi kok berani bikin video nyeru kepada boikot lah. Ini enggak sikap salafi, justru ini lebih dekatnya kepada sikap ikhwanu muslimin. Gayanya di situ. Iya gak? Ketika masalah Palestina demikian juga. Para ulama, para imam, Syekh Saleh As-Suhaimi, hafizahullah, Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah, guru-guru mereka itu, mereka memberikan keterangan dan kejelasan tentang menyimpangnya Hamas. Dan bentuk-bentuk perjuangan mereka. Belum lagi didukungnya oleh Rafidhah Iran. Yang gak mungkin mereka mau berjuang untuk kebaikan kaum muslim. Gak mungkin. Gak mungkin.
Yahudi itu lebih dekat kepada mereka dan lebih mereka cintai daripada Ahlus Sunnah. Gak mungkin. Syekh Suhaimi ngomong, Syekh Saleh Al-Fauzan ngomong, Syekh Al-Albani ngomong, Syekh Mubil ngomong, yang terekam dari catatan mereka rahimahullah yang telah meninggal atau yang masih hidup. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili juga ngomong. Terjemahkan dong kata, ini kan guru-guru lu juga istilahnya gitu kan. Terjemahin dong, kenapa diam, kenapa diumpetin sebelah situ loh. Kenapa? Takut sama selera pasar. Sampaikan dong pengingkaran mereka terhadap Hamas ini. Nggak mau nyampe. Yang ada malah justru mengingkari orang-orang yang mengingkari Hamas, memperingatkan manusia bahwa apa yang diteriakkan jihad di sana hakikatnya bukan jihad sama sekali. Dan nggak konsisten, sikap mereka ini nggak konsisten. Dulu mereka nih mengingkari di antara pengingkaran mereka terhadap laskar jihad apa? Karena katanya nggak diserukan oleh pemerintah. Nah, katanya ini kan, jihad itu tidak diserukan oleh pemerintah. Katanya, aneh nggak membenarkan, nggak juga lagi ngebela atau menyerang ya pada laskar jihad. Cuman mereka nih mengingkari laskar jihad dulu. Karena jihad tersebut tidak dipimpin oleh pemerintah. Katanya begitu kan. Nah sekarang Hamas dipimpin siapa? Dipimpin pemerintahnya nggak? Ini jihad di Palestina. Kenapa lo nggak serang? Malah kita yang mengingkari Hamas dibilang ini orang-orang bodoh, orang-orang majhul, orang-orang astagfirullah. Ini para ulama, para imam yang ngomong mereka orang-orang bodoh. Kita ini penerjemah doang. Penyampai lidah aja. Ketika terjadi gejolak politik, pemilu dan lain-lain. Oke lah para ulama sebagian menganjurkan untuk berikan suaramu. Sebatas itu ya. Bukan kampanye, ini sampai kampanye. Sampai kampanye menyeru kepada satu, menyerang yang satu. Bahkan memaksa para penuntut ilmu yang gak mau ikut pemilu. Dipaksa, sebagian ikhwah-ikhwah dari Saudi yang belajar sono, itu didudukin sama kakak kelasnya, dipaksa dan ditekan untuk ikut pemilu itu. Ngadunya sama kita. Mereka anti, gak mau ikutan pemilu karena mereka dapat manhaj dari kita di sini. Dari materi-materi kita. Didudukin itu sama senior-seniornya itu. Disuruh mendukung pemilu dan lain-lain. Terus berani gitu terang-terangan mendukung kepada salah satu calon dan paslon. Iya ulama rekomendasiin pemilu juga nyoloknya doang, sumbangin suara. Bukan kampanye. Bukan. Iya kan? Mana kalah mulu. 2014 teriak pemilu kalah, 2019 teriak lagi pemilu kalah, 2024 kalah lagi, bego itu mah. Nggak bisa baca peta politik berarti kan, kemana arah kekuatan, berarti begitu kan. Dan kemudian selalu berarti yang diambil barisannya barisan oposisi sama yang existing gitu kan. Selalu deh, sikap yang diambil adalah sikap-sikap yang dimana jelas bahwa mereka seperahunya nggak sama Salafi, tapi seperahunya justru sama Ikhwanul Muslimin. Lihat demo-demo dan kerusuhan, diam cari aman. Kita ngingkarin yang demo dan rusuh malah nyerang kita. Tuh lihat, selalu sikap yang mereka ambil sikap yang dekat kepada Ikhwanul. Hakikatnya mereka nggak seperahu dengan Salafi, mereka seperahunya sama Ikhwani. Nah, kenapa Ustadz-Ustadz salaf sebagian kami bingung justru condong mendukung gerakan Hamas. Permasalahannya ada pada kita yang seringkali denial. Kita udah tahu hak. Kita menghukumi seseorang di atas salaf ketika usul-usulnya di atas salaf. Seseorang keluar dari salafiyah ketika terjadi pelanggaran usul. Awas, bukan adab, bukan amalan, bukan, tapi di usul, poin-poin usul. Ustadz poin usul apa aja? Aduh bingung, ada jelasnya, belajar lagi deh, nonton dasar keislaman deh lo. Suruh ngaji Rahmi Hatta deh. Iya gak? Kita udah tahu rumus itu, bagaimana seseorang di atas ahlus sunnah. Bagaimana seseorang dikeluarkan dari ahlus, bukan karena dia mabuk, bukan karena dia zina, bukan karena dia, apalagi masa lalu ya, bukan karena dia masa lalunya Power Ranger, dia masa lalunya Satria Baja Hitam. Apalagi masa lalu, gak ada urusan dengan manhaj itu.
Tapi usulnya, konsep usulnya, bagaimana menyikapi pemerintah, bagaimana menyikapi fitnah dan lain-lain. Itu kan usul, poin-poin usul itu. Bagaimana menyikapi ahli bid'ah, menyikapi bid'ah dan para ahli bid'ah. Ini kan kasus usul itu. Iya kan? Kita udah tahu rumusan itu. Dan kita lihat dai-dai yang udah melanggar di situ. Cuman kita masih musalafi, salah itu. Permasalahannya di elu, di kita. Yang denial. Setelah kita tahu pelanggaran-pelanggaran usul mereka, kita masih bilang mereka salafi itu. Akhirnya ketika ada sikap-sikap mereka yang gak sesuai dengan salafiyah, kalian bingung. Karena denial, gak mau terima kenyataan dan hak bahwa hakikatnya mereka ini udah bukan salafi. Lihat tiap pergolakan. Tiap kali terjadi fitnah dan kasus, sikap yang diambil selalu sikap yang lebih sesuai kepada ikhwanul. No, seperahunya mereka tuh kesono, nggak sama elu seperahunya, Jal. Kalaupun dijual dengan nama dakwah salafiyah, dakwah sunnah, enggak. Salafiyah sunnah pada usul. Akhlak dan lain-lain betul, iya. Itu pelengkap yang ada pada konsep ahlus sunnah, bukan main point. Main point terhitung seseorang dia di atas ahlus sunnah atau enggak usulnya. Seseorang berperangai buruk dan lain-lain, tapi dia di atas konsep ahlus sunnah, dia ahlus sunnah. Seseorang berperangai manis luar biasa, ya Allah, sampai dikerubungin semut. Tapi di atas konsep ahli bidah dia, nggak ada urusan, awas. Permasalahannya kalian yang denial, ngerti nggak? Nggak mau menerima kenyataan bahwa hakikatnya, kenapa? Kejebak cinta. Kita, gitu, bukan kalian, kita deh. Kita di posisi berangkat dari husnudzon dan lain. Oh, masya Allah, dia begini. Kita tuh begitu tuh. Akhirnya menafikan nilai-nilai keilmuan, rumus-rumus keilmuan yang kita udah tahu kalah sama perasaan. No. Kalian yang udah harusnya bisa menyimpulkan pada diri sendiri. Oh, mereka sebenarnya bukan salafi. No. Dapat ya? Jadi nggak usah bingung lagi ngelihat mereka kok sebagian ustazah mendukung jihad di Palestina. Loh, lu yang salah, dia bukan salah. Nggak ada salafi dukung gerakan Ikhwanul Muslimin, dukung gerakan Rafidhah, nggak ada. Ini bukan berarti kita jahat sama rakyat Palestina. Loh, justru ini kita lagi berduka kepada mereka karena ini gerakan Ikhwanul Muslimin dan Rafidhah. Rakyat Palestina jutaan mati gara-gara mereka, konyol. Gara-gara mereka itu justru. Mereka sendiri teriak, selamatkan kami dari Hamas sebelum dari Yahudi. Mereka teriak. Cuman sebelah situ mah gak ada yang menerjemahin tuh video. Kalau gue yang nerjemahin, ya udah habis aja gue mah. Bikinin lagi apa nih video? Bikinin lagi apa? Hakikatnya kita yang denial. Gak mau menerima kenyataan bahwa banyaknya gerakan dakwah dan mengatasnamakan nama salafi, hakikatnya mereka nggak di atas konsep sah. Kita nggak mau nelan kenyataan itu pahit. Akhirnya kita pura-pura nggak udah salafi. Nggak mau menerima kenyataan bahwa salafi itu ternyata sedikit loh yang beneran di atas konsep salaf itu. Sedikit loh, nah itu lo nggak mau menerima itu. Akhirnya masih keder, masih burem ngebaca. Kita pernah di posisi itu ya. Terjebak sama cinta, terjebak sama ikatan-ikatan emosional, manusiawi dan lain-lain. Kita pernah di posisi itu. Sehingga ketika kita udah menemukan kekeliruan-kekeliruan yang sifatnya manhajiyah, masih kita merem. Kenapa? Cinta, ta'zim. Ya? Demikian ya. Tayyib, semoga dapat difahami penjelasannya. Afwan, pertanyaan yang lain Anda nggak bisa jawab lagi flu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.